Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah, perkembangan, dan nilai-nilai Yarsi Sumbar. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan sejarah awal berdirinya Yarsi Sumbar. Yarsi Sumbar didirikan pada tanggal 31 Januari 1969 melalui Akta Notaris Hasan Kolbi nomor 20. Inisiatif berdirinya datang dari Muhammad Natsir pada 1968 saat berkunjung ke Sumatera Barat. Beliau menyampaikan saran tertulis kepada tokoh ulama dan cendekiawan Minangkabau agar dibuka politeknik kecil dengan harapan berkembangnya menjadi layanan kesehatan bagi masyarakat. Saran ini diterima oleh para pemuka masyarakat dan didukung oleh pemerintah daerah. Prinsip dasar Yarsi Sumbar adalah menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memandang agama, status sosial, suku, atau warna kulit. Niat awal Yarsi diikrarkan dengan semangat, seluruh hidup dan perbuatanku bagi Allah dan kemanusiaan. Dengan demikian, Yarsi Sumbar lahir dari semangat sosial, keagamaan, dan keinginan nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat Sumatera Barat pada masa itu, terutama melalui kerjasama ulama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan masyarakat umum, termasuk perantauan Minang. Yang kedua, perkembangan Yarsi Sumbar. Sejak berdirinya Yarsi Sumbar, perkembangan signifikan dari poliklinik kecil menjadi jaringan rumah sakit dan institusi pendidikan. Beberapa tonggak penting. 1. Rumah sakit pertama di bawah Yarsi Sumbar adalah Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi, berdiri sejak 1969 sebagai Balai Kesehatan. Selanjutnya, sejumlah cabang rumah sakit Islam dibuka di berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat, antara lainnya di Padang Panjang, Payakumbuh, Simpang 4, Panti, dan lainnya. Untuk melengkapi misi pelayanan dan pendidikan kesehatan, pada 1983 dibuka Sekolah Pendidikan Keperawatan di Bukit Tinggi. Kemudian, pada tahun 2000 dikonversi menjadi akademi dan akhirnya berkembang menjadi Stikes Yarsi Sumbar pada 18 Juni 2008 dengan program studi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Puncaknya pada 16 Oktober 2014, Yarsi Sumbar mendirikan Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi sebagai wujud komitmen dan pendidikan umum dan kesehatan serta dakwah melalui pendidikan. Universitas ini menyelenggarakan berbagai program studi, mulai dari farmasi, ilmu gizi, biologi, kimia, hukum, administrasi, sastra Arab, dan lainnya. Seiring waktu, Yarsi Sumbar pun membentuk Lembaga Wakaf Yarsi Sumbar untuk mengelola aset wakaf secara syar'i, transparan, dan sesuai regulasi. Lembaga wakaf ini resmi dibentuk lewat keputusan Yarsi Sumbar pada tanggal 20 Desember 2021. Baiklah, yang ketiga, gotong royong dan solidaritas umat. Pendirian dan pengembangan Yarsi didukung oleh banyak pihak, ulama, cendekiawan, pemerintah daerah, masyarakat umum, bahkan perantauan Minang. Banyak sumbangan berupa wakaf tanah, infak, dana, serta pengorbanan warga menunjukkan semangat kolektif untuk pembangunan institusi demi kebaikan bersama. Keempat, pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan mendirikan sekolah keperawatan dan universitas, Yarsi tidak hanya menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga mencetak tenaga profesional muslim dan mencerdaskan bangsa, serta prinsip keislaman, karakter, dan keilmuan. Dan yang terakhir, kemandirian umat dan
dakwah bilhal. Yarsi menunjukkan bahwa umat Islam bisa mandiri dan menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah atau asing melalui lembaga berbasis wakaf dan donasi umat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.